Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar? Semoga kita semuanya sehat walafiat dan berbahagia dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Guys, bertemu kembali dengan saya guys, Jainul Amri. Guys, pada kesempatan ini guys, kita mempertanyakan guys, apakah kita memerlukan advokat atau pengacara atau penasihat hukum guys, khususnya pada saat kita menghadapi permasalahan hukum guys. Saudara-saudara sekalian, guys, pada saat kita membeli rumah guys, yang diidamkan, yang diangankan jadi kenyataan guys. Kemudian baru beberapa tahun menempati rumah itu, tiba-tiba ada panggilan polisi kepada kita guys untuk dimintai keterangan menyangkut objek yang kita beli itu guys. Ternyata menjadi permasalahan hukum guys. Kemudian dilakukan pemeriksaan di polisi. Dalam berita acara pemeriksaan guys, kita kebingungan guys, apalagi tidak biasa menghadapi permasalahan yang berkaitan dalam persoalan hukum guys, dan harus memberi keterangan di kantor polisi. Itu cukup membingungkan guys. Oleh karenanya terasa perlu dan penting peranan pengacara, advokat, penasihat hukum mendampingi saudara pada saat menghadapi permasalahan hukum itu guys. Demikian juga guys, menyangkut tanah dan bangunan itu guys, kalau harus berurusan di pengadilan guys, karena digugat oleh pihak tertentu, menjadi sengketa kepemilikan atas hak objek yang Anda beli itu guys. Itu juga perlu peranan dari advokat, pengacara atau penasihat hukum mewakili atau mendampingi Anda dalam urusan di pengadilan tersebut guys. Kemudian guys, apabila dia tersangkut dalam masalah korupsi guys, dipanggil KPK guys, selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka guys, itu perlu peranan advokat, penasihat hukum atau pengacara guys mendampingi Anda dalam permasalahan menyangkut persoalan hukum yang Anda hadapi saat itu guys. Ada teman diskusi Anda yang profesional, itulah advokat guys, itulah penasihat hukum yang siap secara profesional akan mendampingi, menjadi teman diskusi Anda, akan membela hak Anda dan memperjuangkan kepentingan hukum Anda guys. Kemudian guys, dalam urusan lain guys, ada perusahaan bermohon ke pengadilan niaga agar perusahaan Anda dipilotkan guys.
Wah, bingung guys, bingung luar biasa. Menghadapi persoalan itu, Anda perlu didampingi seorang atau beberapa orang advokat, penasihat hukum yang secara profesional akan siap membantu Anda, membela hak Anda, dan memperjuangkan kepentingan hukum Anda, guys. Guys, luar biasa kagetnya, guys, apabila Anda mendapat informasi, guys, ada sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) yang mempermasalahkan tanah yang demikian luas Anda beli, guys, di mana Badan Pertanahan Nasional digugat untuk membatalkan sertifikat terhadap tanah yang Anda beli itu, guys. Menghadapi permasalahan itu, guys, maka Anda memerlukan advokat, penasihat hukum, pengacara untuk mendampingi Anda, teman diskusi Anda, mewakili Anda, membela hak Anda, dan mempertahankan kepentingan hukum Anda, guys. Ada hal lainnya, guys, menyangkut partai politik, guys. Apabila ada sengketa permasalahan di dalam partai politik itu yang kepengurusannya terbagi dua, guys, karena ada permasalahan di dalam kepengurusannya, guys, maka mana yang sah, mana yang tidak. Apabila Menteri Hukum dan HAM memberikan keputusan kepada salah satunya, guys, maka salah satunya punya hak untuk mempermasalahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan keputusan Menteri Hukum dan HAM itu yang telah mengeluarkan keputusan memihak kepada kepengurusan yang satu, guys. Jadi itu menjadi permasalahan hukum, maka Anda akan memerlukan advokat atau penasihat hukum untuk membela hak Anda, mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan hukum Anda, guys. Guys, sengketa tentang pilkada, sengketa pileg, sengketa pilpres, maka tempatnya adalah di Mahkamah Konstitusi, guys. Bagi yang merasa ada kejanggalan dan itu layak dipermasalahkan keputusan dari KPU, guys, maka tempat mempermasalahkan itu adalah di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, guys, Anda memerlukan peranan advokat, penasihat hukum untuk membela hak Anda, memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan hukum Anda, guys. Banyak hal lainnya, guys, yang pada prinsipnya kita bisa katakan bahwa kita memerlukan peranan advokat, penasihat hukum, pengacara untuk membantu kita, teman diskusi kita, mendampingi, membela hak-hak kita, dan mempertahankan, memperjuangkan kepentingan hukum kita, guys. Guys, setiap orang ataupun subjek hukum mempunyai
hak untuk membela diri, guys. Hak membela diri itu merupakan hak azazi, guys. Apabila dia menghadapi permasalahan hukum, maka dia punya hak untuk menunjuk advokat, penasihat hukum, mendampingi dirinya, mewakili dirinya, membela dirinya, kemudian menjadi teman diskusinya, guys. Bagaimana yang terbaik strateginya menghadapi permasalahan hukum ini. Advokat itu siap secara profesional membela hak dan memperjuangkan serta mempertahankan kepentingan hukum Anda, guys. Guys, apabila Anda keberatan ingin mempermasalahkan sah atau tidaknya tentang penangkapan atau penahanan, kemudian tentang sah tidaknya penghentian penyidikan, ataupun juga akan mempermasalahkan tentang sah tidaknya penghentian penuntutan, atau Anda akan mempermasalahkan sah tidaknya penetapan tersangka yang telah dilakukan penyidik, maka silakan melakukan upaya untuk mempermasalahkan itu secara hukum adalah melalui pra-peradilan. Akan diuji sah tidaknya tentang penangkapan atau penahanan yang Anda permasalahkan, atau sah atau tidaknya tentang penghentian penyidikan kalau itu yang jadi permasalahan di dalam pra-peradilan. Akan diuji di persidangan. Kalau Anda mempermasalahkan tentang sah tidaknya penghentian penuntutan. Atau yang lebih menarik akhir-akhir ini, guys, adalah diuji di pra-peradilan tentang sah tidaknya penetapan status tersangka yang telah dilakukan penyidik, guys. Hukum acara pidana KUHP memberikan sarana untuk menguji itu melalui pra-peradilan. Untuk melakukan upaya pra-peradilan itu, maka Anda akan memerlukan advokat penasihat hukum yang siap membantu Anda membela kepentingan hukum Anda, memperjuangkan hak-hak dan mempertahankan kepentingan hukum Anda di dalam upaya melakukan pra-peradilan itu, guys. Guys, dalam status kita sebagai penggugat atau dalam status sebagai tergugat, maka kita memerlukan peranan advokat penasihat hukum pengacara tersebut untuk membantu membela hak, memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan hukum kita, guys. Saudara-saudara sekalian, guys, jadi advokat penasihat hukum atau pengacara itu, guys,
bukan hanya diperlukan pada saat kita menghadapi permasalahan hukum, guys. Tetapi guys, advokat, penasihat hukum atau pengacara itu guys, diperlukan juga dalam hal preventif, guys. Teman diskusi, sharing, advokasinya perusahaan, penasihat hukumnya perusahaan, teman diskusi direktur utama di dalam memanage perusahaan, di dalam melakukan bisnis jalan, perusahaan maju, tapi terhindar dari permasalahan hukum, guys. Itu diperlukan juga, guys, peranan dari advokat, penasihat hukum, pengacara, corporate lawyer, guys. Ada hal-hal lain juga, guys. Advokat bisa juga sebagai orang yang mendamaikan, guys. Mencari win-win solution yang terbaik, disepakati bersama, maka dibuat akta vandadingnya, perjanjian perdamaian yang disepakati bersama, guys. Banyak peranan advokat yang bisa dimanfaatkan, guys, oleh klien, oleh kita semua, guys. Guys, demikian dulu pertemuan kita. Lain waktu kita sambung kembali, guys. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Tidak ada gading yang tidak retak, guys. Tapi retaknya gading akan menambah keindahan dan mahalnya harga gading itu, guys. Jangan lupa, guys, subscribe, like, dan share. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.